Assalamualaikum murid-murid Budina di kelas 6. Sekarang kita masuk tema 1, subtema 3 untuk pembelajaran 2 dan 3. Jangan lupa berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Ayo anak-anak, sama-sama kita baca Pancasila terlebih dahulu ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ingat kan kamu tentang pengamalan-pengamalan dalam Pancasila? Mari kita simak beberapa sikap berikut yang mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Termasuk dalam pengamalan Pancasila sila ke-2. Kenapa? Karena menolong sesama teman merupakan bentuk kepedulian dan penerapan terhadap hak dan kewajiban dalam sila kedua. Lalu, menghargai karya orang lain, termasuk pengamalan dalam Pancasila. Sila ke-5, ya. Karena kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, termasuk dalam menghargai hasil karya orang lain. Lalu yang ketiga, tidak memaksakan kehendak saat diskusi. Merupakan penerapan pengamalan dalam Pancasila sila ke-4. Sudah jelas ya? Lalu menghormati teman beribadah. Sila pertama. Lalu bangga mengenakan batik. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, karena dengan menggunakan batik merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap tanah air. Selanjutnya kita masuk perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi dua, yang pertama generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan generatif sudah kita bahas sebelumnya. Lalu yang kedua yang akan kita bahas selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk-sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari yang penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin.
hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Perkembangbiakan vegetatif terbagi dua, yaitu alami dan buatan. Vegetatif alami artinya perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan yang terjadi dengan sendirinya atau secara alami. Terbagi atas beberapa macam. Yang pertama umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Lalu batang itu akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Contoh umbi batang yaitu kentang, bangkuang, dan ubi jalar. Lalu yang kedua rizoma atau akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh dan menjalar pada permukaan tanah maupun di dalam tanah. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada tiap buku akar tinggal tersebut. Contohnya jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Jadi berbagai macam bumbu dapur ini berkembang biakan secara rizoma ya. Lalu umbi lapis, yaitu pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun, sedangkan di bagian bawahnya akan tumbuh akar serabut. Contohnya pada tanaman bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Lalu umbi akar, yaitu akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contohnya pada singkong, wortel, star lobak. Lalu stolon atau geragi, yaitu batang yang tumbuh secara mendatar di permukaan tanah. Nah, pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar baru. Contohnya itu pada tanaman stroberi dan arbei. Lalu tunas, yaitu bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan, sehingga membentuk rumpun baru. Contohnya pada tanaman tebu, bambu, dan pisang. Lalu tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contohnya di sini adalah tumbuhan cocor bebek. Selanjutnya terakhir yaitu secara spora, yaitu sel-sel
yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindungnya. Contohnya pada lumut, tumbuhan paku, dan suplir. Vegetatif yang kedua yaitu vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan tetapi dengan bantuan campur tangan manusia. Vegetatif buatan ini ada beberapa macam. Yang pertama mencangkok. Adapun cara mencangkok sebagai berikut. Pertama-tama kita tandai bagian yang akan dicangkok, lalu buat sayatan sepanjang 3-5 cm di bagian bawah kuncup daun. Hilangkan kambium dan lendirnya dengan menggunakan pisau hingga kering. Lalu tutup bekas sayatan dengan campuran tanah dan pupuk. Bungkus kembali sayatan dengan plastik berlubang ataupun dengan sabut kelapa. Jangan lupa selama ditutup, sirami bagian itu secara teratur hingga muncul akar baru. Kita kupas dulu. Kali ini saya menggunakan bekas botol minuman ya, untuk terpakai selokannya. Kita beri air.
Lalu menganten atau menyambung. Caranya, pertama-tama kita belah dulu bagian tengah batang bawah. Lalu, potong pucuk atas dan kita bentuk seperti baji. Langkah selanjutnya, pucuk atas disambungkan dengan batang bawah. Terakhir, ikat dengan tali plastik seerat mungkin sehingga sambungannya menjadi kokoh. Diamkan hingga kedua bagiannya menyatu. Jangan lupa sirami dan beri pupuk secukupnya. Lalu yang selanjutnya adalah stek. Caranya adalah dengan memotong bagian batang secara meruncing, lalu tancapkan ke dalam tanah. Tunggu beberapa hari, maka potongan tersebut akan tumbuh akar dan tunas baru. Vegetatif buatan selanjutnya adalah merunduk. Caranya, pertama kita pilih dahulu bagian batang yang cukup tua tapi lentur. Lalu kerat sedikit bagian batang tersebut. Lalu rundukan dan benamkan bagian batang yang telah kita kerat ke dalam tanah. Ingat ya, siram dengan teratur. Setelah tumbuh akar, pisahkan batang itu untuk ditanam sebagai tanaman baru. Vegetatif buatan yang terakhir yaitu dengan cara okulasi. Langkahnya, pertama ambil mata tunas pada tanaman yang pertama. Lalu, pada tanaman kedua, sayat kulit batang hingga membentuk seperti juluran lidah. Potong kulit yang menjulur. Lalu, tempelkan mata tunas yang tadi kita siapkan ke batang tanaman dua yang kulitnya sudah disayat dan dibuka sebagian. Lalu, tutup kelebihan kulit batang dengan tali plastik, ikat dengan kencang. Sambungan mata tunas dan batang.